Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan studi literatur review yang berjudul Faktor Penyebab Pending Klaim BPJS Pasien Rawat Inap. Proses pengajuan klaim oleh BPJS kepada sarana pelayanan kesehatan masih menemukan kendala, seperti terjadinya pending klaim. Permasalahan tersebut dikaitkan dari artikel yang dipublis oleh Antonius Artono, yang mana judul artikel Faktor-faktor penyebab klaim tertunda BPJS Kesehatan, yang menyatakan bahwa yang mempengaruhi klaim tertunda adalah ketidaksesuaian kode INACBGIS, ketidaksesuaian diagnosa dan terapi, serta ketidakadaan tanda tangan DPJP. Artikel lain yang dipublis oleh Irmawati, Anton Kristijono, Edi Susanto, dan Yela Belia dengan judul artikel penyebab pengembalian berkas klaim BPJS pasien rawat inap, ditinjau dari syarat-syarat pengajuan klaim bahwa penyebab pengembalian berkas klaim BPJS pasien rawat inap adalah ketidaklengkapan administrasi kepesertaan, ketidaksesuaian administrasi kepesertaan, dan ketidaksesuaian administrasi pelayanan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, apakah faktor penyebab pending klaim BPJS pasien rawat inap? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan umum mengetahui faktor penyebab pengembalian berkas klaim BPJS pasien rawat inap. Selanjutnya itu ada tujuan khusus, ditinjau dari segi komponen input yaitu sarana, SDM, dan prasarana. Adapun selanjutnya yaitu ditinjau dari segi komponen proses yaitu SDM, sarana, prasarana. Artikel dari studi literatur yang saya lakukan. Adapun artikel yang hasil signifikan yang berjudul pertama faktor-faktor penyebab klaim tertunda BPJS Kesehatan di RSUD Dr. Kanu Joso Jatiwibowo periode Januari sampai Maret 2016. Selanjutnya ada analisis penyebab klaim berkas BPJS pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia RSU IP Medan. Selanjutnya ada tinjauan berkas klaim tertunda pasien JKN Rumah Sakit Hermina Ciputat 2018. Artikel yang hasil tidak signifikan. Yang pertama, faktor-faktor penyebab pengembalian berkas persyaratan klaim BPJS pasien rawat inap di RSPKU Muhammadiyah Yogyakarta. 2. Pengembalian berkas klaim Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial pasien rawat inap ditinjau dari syarat-syarat pengajuan klaim di RSUD RA Kartini Jepara. Yang ketiga, analisis pengajuan klaim BPJS Kesehatan di RSUD Ratulangi Tondano. Selanjutnya, analisis proses pengajuan klaim Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di rawat inap Rumah Sakit Umum Pancaran Kasih GMIM Manado. Adapun definisi operasional dari penelitian ini dapat saya jabarkan pada tabel yang saya tampilkan. Ada 3 artikel. Yang pertama dengan judul faktor-faktor penyebab klaim tertunda BPJS Kesehatan RSUD Dr. Kanu Joso Jatiwibowo dengan metode penelitian mixed method. Selanjutnya adapun analisis penyebab klaim berkas BPJS pasien rawat inap di RSU IP Medan. Selanjutnya ada tinjauan berkas klaim tertunda pasien JKN Rumah Sakit Hermina Ciputat 2018. Selanjutnya Selanjutnya berjudul faktor-faktor penyebab pengembalian berkas persyaratan klaim BPJS pasien rawat inap di RSUD PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Dan adapun penyebab pengembalian berkas klaim BPJS pasien rawat inap ditinjau dari syarat-syarat pengajuan klaim di RSU RA Kartini Jepara. Selanjutnya berjudul analisis pengajuan klaim BPJS Kesehatan di RSU SAM Ratulangi Tonada. Selanjutnya berjudul analisis proses pengajuan klaim BPJS Kesehatan di rawat inap Rumah Sakit Umum Pancaran Kasih GMI Manado. Adapun desain penelitian dari penelitian ini menggunakan metode studi literatur review untuk mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasikan terkait dengan faktor penyebab pending klaim BPJS pasien rawat inap. Teknik atau cara pengumpulan data. Yang pertama ditinjau dari kriteria inklusi, yang mana jurnal yang terbit 5 tahun terakhir, yaitu saya ambil dari 2015 sampai 2020. Variabel penelitian, metode penelitian yang sama. Ada kriteria eksklusi. Yang pertama, jurnal tidak ada ISSN-nya. Yang kedua, variabel dan metode berbeda. Artikel yang tidak bisa dibuka full text dan tidak bisa di-download. Adapun hasil dari kriteria inklusi dan eksklusi,
Yang pertama, artikel yang berjudul Faktor-faktor penyebab klaim tertunda BPJS Kesehatan. Yang kedua, analisis penyebab unclaimed berkas BPJS pasien rawat inap di RSU IP Medan. Selanjutnya ada tinjauan berkas klaim tertunda pasien JKN di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab pengembalian berkas persyaratan klaim BPJS di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Dan yang kelima, penyebab pengembalian berkas klaim BPJS pasien rawat inap ditinjau dari syarat-syarat pengajuan klaim di RSUD RA Kartini Jepara, dan analisis pengajuan klaim BPJS Kesehatan di RSUD Dr. Sam Ratulangi. Selanjutnya, hasil penelitian dari artikel yang hasil signifikan. Yang pertama, dengan judul Faktor-faktor penyebab klaim tertunda BPJS Kesehatan di RSUD Dr. Kanujoso Dejatiwibowo, yang mana hasilnya yang mempengaruhi klaim tertunda adalah ketiadaan tanda tangan DPJP, ketidaksesuaian kode inasi bigis, dan ketidaksesuaian diagnosa dan terapi. Kelemahannya yaitu tidak menjelaskan hasil untuk metode kualitatifnya dan tidak mencantumkan sampel penelitian. Keunggulannya itu menggunakan mix method yang bisa ditinjau dari segi kuantitatif dan sisi kualitatifnya. Rekomendasi dari saya untuk jurnal selanjutnya sebaiknya penelitian ini dibuatkan sampel penelitian dan menjelaskan tahapan mix method. Adapun artikel kedua yaitu analisis penyebab unclaimed berkas BPJS pasien rawat inap di RSU IP Medan, yang menyebabkan faktor pengembalian berkas klaim adalah di jumlah SDM, sarana, teknologi, perancang berupa ketersediaan, SOP, dan evaluasi. Yang kelemahannya di sini tidak saya temukan, dan keunggulan yaitu pada bagian hasil buatkan tabel dan juga pembahasan tabel sehingga pembaca mudah memahami dan metodologi sudah dipaparkan dengan jelas. Rekomendasi untuk selanjutnya itu dipaparkan lagi bagian-bagian penyebab klaimnya. Adapun artikel selanjutnya yaitu tinjauan berkas klaim tertunda pasien JKN Rumah Sakit Hermina Ciputat 2018. Ada sebanyak 142 berkas klaim rawat inap dan 82 berkas rawat jalan yang dikembalikan. Selanjutnya kelemahannya yaitu tidak sampel sumber data, cara pengumpulan data tidak jelaskan. Adapun keunggulan pada bagian hasil buatkan tabel dan penjelasan tabel sehingga pembaca mudah memahami. Rekomendasi dari saya itu untuk jurnal selanjutnya pada bagian metodologi lebih diuraikan lagi agar jelas sampel, sumber data, dan cara pengumpulan datanya. Selanjutnya ada artikel yang hasil tidak signifikan. Yang pertama dengan judul Faktor-faktor penyebab pengembalian berkas klaim BPJS pasien rawat inap, yang mana hasilnya yaitu syarat klaim yang tidak lengkap yaitu laporan individual pasien dengan presentasi ketidaklengkapan 84% dan laporan penunjang 18%, fotokopi kartu BPJS 7% yang tidak lengkap. Kelemahannya itu cara pengumpulan data tidak jelaskan. Keunggulannya itu metodologi penelitian diuraikan dengan baik, metode penelitiannya dan sampel yang diambil sudah jelas. Rekomendasi untuk jurnal selanjutnya dibuatkan cara pengumpulan data. Adapun jurnal selanjutnya, penyebab pengembalian berkas klaim BPJS pasien rawat inap ditinjau dari syarat-syarat pengajuan klaim. Yang mana hasil kelengkapan administrasi kepesertaan yang tidak sesuai sebanyak 35%, ketidaksesuaian administrasi kepesertaan 37 berkas, dan kesesuaian administrasi pelayanan 10 berkas. Adapun kelemahannya itu tidak dibuatkan tinjauan pustaka dan pada metodologi penelitian tidak dibuatkan populasi, jumlah sampel, cara pengumpulan data, dan analisis data dan penelitian. Keunggulannya itu pembahasan sudah terlihat jelas, hasil dibuatkan beserta tabel. Rekomendasi untuk jurnal selanjutnya dibuatkan tinjauan pustaka untuk mudah lebih memahami teori-teori dan penelitian, dan metodologi penelitian lebih diuraikan lagi. Jurnal yang selanjutnya itu analisis pengajuan klaim BPJS Kesehatan di RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano, yang hasilnya menyatakan beberapa masalah dalam koordinasi dan kerja tim, keterlambatan penyerahan tidak lengkap dokumen, serta belum adanya billing sistem menyebabkan terhambatnya pembayaran klaim BPJS. Adapun kelemahannya itu jurnal ini tidak dibuatkan tabel hasil pembahasan dan tidak dibuatkan jenis sampel yang digunakan. Keunggulannya yaitu pengajuan klaim BPJS Kesehatan yang dengan lengkap diuraikan beserta hasil wawancara dan hasil observasi terhadap dokumen klaim. Metode penelitian sudah jelas. Rekomendasi dari saya, metode
metodologi bagian sampel dibuatkan. Sampel yang cocok untuk penelitian ini adalah purposive sampling. Pembahasan dari jurnal literatur review. Yang pertama, hasil compare terhadap artikel yang diambil atau kesamaan. Menurut penelitian dilakukan oleh Linda Megawati dan Rita Dian bahwa pending claim disebabkan karena ketidaklengkapan berkas persyaratan klaim. Hal ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Irmawati, Anton, Kristijono, Susanto, dan Belia bahwa pending claim juga disebabkan karena ketidaklengkapan administrasi klaim. Selanjutnya ada hasil kontras. Hasil penelitian dilakukan oleh Antonius, Artono, dan Valentina bahwa penyebab pending claim yang jumlah SDM, sarana, teknologi, perencanaan, dan evaluasi. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irmawati, Anton, Kristijono, Susanto, dan Belia bahwa penyebab pending claim yaitu ketidaklengkapan administrasi klaim. Adapun hasil criticize terhadap artikel, penelitian dilakukan oleh Irmawati, Anton, Kristijono, Susanto, dan Belia menyatakan penyebab pending claim ketidaklengkapan administrasi klaim, tetapi tidak dijelaskan bagian yang tidak lengkap seperti laporan penunjang, fotokopi kartu BPJS, dan surat rujukan. Hasil sintesis, yaitu menurut Linda Megawati dan Irmawati penyebab dari pending claim adalah ketidaklengkapan administrasi, sedangkan menurut Antonius Artono yaitu pending claim disebabkan oleh jumlah SDM, sarana, teknologi, perencanaan, dan evaluasi. Dari kedua pendapat tersebut dikatakan bahwa penyebab pending claim adalah ketidaklengkapan administrasi klaim, jumlah SDM, sarana, teknologi, perencanaan, dan evaluasi. Selanjutnya ada summarize. Penelitian yang dilakukan oleh Linda Megawati dan Valentina bahwa pending claim disebabkan oleh ketidaklengkapan administrasi klaim, jumlah SDM, sarana, teknologi, perencanaan, dan evaluasi. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan teori, perlu penambahan SDM, sarana yang mendukung, dan standar operasional prosedur yang berjalan lancar, serta kelengkapan administrasi klaim. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, artikel-artikel tentang pending claim sudah ada dari penelitian terdahulu. Penyebab pending claim studi literatur dari beberapa artikel sebagai berikut. Yang pertama, penelitian oleh Antonius Artono EP dengan metode penelitian mixed method. Penyebab pending claim yaitu ketidaksesuaian kode INACI-BIGIS, ketidaksesuaian diagnosa dan terapi, serta tidak adaan tanda tangan DPJP. Selanjutnya penelitian oleh Valentina dan Merlin dengan metode penelitian kualitatif. Penyebab pending claim adalah jumlah SDM, sarana, teknologi, perencanaan berupa ketersediaan SOP dan evaluasi. Selanjutnya penelitian oleh Supriyadi dan Shiva dengan metode penelitian kualitatif. Penyebab pending claim yaitu karena tidak lolos verifikasi administrasi klaim. Selanjutnya yaitu penelitian oleh Linda Megawati dan Rita Dian dengan metode penelitian kuantitatif. Penyebab pending claim adalah ketidaklengkapan berkas klaim seperti laporan individu pasien, laporan penunjang, fotokopi kartu BPJS. Selanjutnya ada penelitian oleh Irmawati, Anton, Edi, dan Yela dengan metode penelitian kuantitatif. Penyebab pending claim yaitu ketidaklengkapan administrasi pesertaan, dan ketidaksesuaian administrasi pelayanan. Selanjutnya ada penelitian oleh Talina, Ratu, dan Selama dengan metode penelitian kualitatif. Yang hasilnya itu masalah dalam koordinasi dan tim kerja, serta keterlambatan penyerahan dan tidak lengkapnya dokumen, serta belum ada billing system. Saran dari penelitian ini yaitu berdasarkan studi literatur terhadap beberapa artikel terkait, perlu penelitian lanjut tentang pending claim BPJS pasien rawat inap ditinjau dari sisi input dan proses untuk melihat lebih jelas penyebab pending claim tersebut. Sekian, terima kasih.